Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita sama-sama dapat mengikuti webinar pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang sudah berpartisipasi untuk bisa mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Enal Supit S. Commerce Engineering, dosen STMIK Catur Sakti Kendari, yang pada kesempatan siang hari ini akan menjadi narasumber pada webinar kita pada siang hari ini. Izinkan saya, Andika Rizky Sururi, selaku Student Ambassador BISA AI, akan menjadi moderator yang akan membimbing acara pada siang hari ini hingga akhir nanti. Selanjutnya, izinkan saya pula untuk membacakan peraturan pada webinar pada siang hari ini. Yang pertama, para peserta dimohon untuk tidak menyalakan video conference atau kamera videonya. Yang kedua, para peserta juga tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon ketika narasumber kita memaparkan materinya. Dan yang ketiga, apabila para peserta ingin bertanya, silahkan drop pertanyaan pada kolom komentar. Dan apabila peserta ingin bertanya secara langsung pada narasumber kita, silahkan drop nama peserta di kolom komentar, sehingga nanti pada saat sesi tanya jawab akan saya panggil untuk bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kita. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi. Kita persilakan kepada Bapak Yonal Supit untuk bisa memaparkan materinya. Kepada Bapak Yonal, kami persilahkan. Baik, terima kasih narasumber yang sudah memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan materi webinar saya pada kesempatan hari ini ya, 20 Mei 2021. Pertama-tama saya mohon maaf ya, jadwal sebenarnya kan jam 11 waktu Indonesia Barat ya, kebetulan saya berada di Indonesia Timur, maka pas waktunya dengan sholat zuhur ya. Jadi saya minta izin ke panitia, saya sholat dulu, mungkin ada makan waktu sekitar 15 menit ya. Jadi tidak apa-apa ya, kalau saya lihat partisipan itu yang mendaftar 74 ya, tadi malam, kemarin malam, sekarang yang masuk baru 22 ya, ditambah dengan narasumber dan saya selaku pemateri ya. Kita langsung saja ya, saya share materi saya coba atur dulu ya, sebentar. Ya. Ya, sudah kelihatan ya slide-nya saya? Sudah terlihat, Pak? Terlihat ya. Ini udah terlihat betul ya? Sudah, Pak, sudah terlihat. Ya, baik. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan materi saya, ya mungkin perlu saya tahu ya dari beberapa partisipan kalau background-nya itu misalnya dari CIO ya, itu mungkin mereka sebagian besar sudah mempelajari ya tentang COVID-5. Biasanya mereka yang ada di prodi tersebut atau jurusan tersebut paling banyak mengkaji atau mempelajari terkait tata kelola teknologi informasi. Nah, kebetulan saya sendiri ya S2-nya itu konsentrasinya teknologi informasi di
Universitas Gadjah Mada di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro. Nah, kebetulan tesis saya terkait dengan keamanan, ya, tata kelola teknologi informasi. Saya menggunakan COVID salah satunya. Sebenarnya banyak, ya, ada ISO, ya, ada macam-macam itu. Ini perkenalan saya, ya, untuk bisa berbagi dengan tampil, ya, atau bisa AI ini melalui kolega saya Pak Zulkifli Said, ya. Mungkin dari beliau sudah ada kerjasama antar bisa AI dengan kampus, ya. Oke, saya coba mulai dulu, ya. Sebelum saya sampaikan, slide saya ini tidak terlalu banyak, ya, mungkin sekitar 30-an slide. Nanti ya sebentar kita coba diskusikan lebih banyak lagi, ya. Nah, sebelum saya membahas tentang COVID itu sendiri, coba kita lihat dulu, ya, mungkin 3 atau 5 slide begitu tentang cybercrime, ya. Karena topik saya, judul saya masalah keamanan, ya, sebenarnya. Topik di situ keamanan. Ya. Nah, kita bicara tentang keamanan itu kan biasanya kita bicara beberapa masalah di dunia maya, misalnya begitu, ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini, ya, sedikit, ya, tentang cybercrime, ya. Ya, mungkin dari partisipan juga, ya, sudah ada sumber-sumber lain, ya, yang sudah dipelajari, ya, coba kita kolaborasi, ya. Nah, apa sebenarnya cybercrime itu, ya? Nah, kalau Anda lihat di slide saya, ya, cybercrime itu diartikan sebagai tindakan, ya, melakukan kegiatan ilegal. Ya. Jadi kalau yang namanya ilegal berarti ada suatu proses hukum di sana, atau ada suatu tindakan yang melawan hukum di sana, baik secara langsung, ya, maupun tidak langsung, ya. Tapi kebanyakan yang namanya dunia maya, ya, kita tidak langsung, tapi menggunakan beberapa perangkat teknologi, ya. Nah, itu menurut Aurora 2016. Ya. Jadi ada jurnal yang saya coba kutip. Nah, kemudian menurut Hartwig, ya, dan Aurora, mereka mengidentifikasi ada 3 kategori kejahatan dunia maya. Ya. Kejahatan terhadap personal, ya, orangnya, ada juga kejahatan terhadap, ya, harta, ya, atau hak milik, ya, dan juga ada kejahatan terkait dengan entitas publik atau masyarakat, atau ya, mungkin Anda kita pengguna aktif media sosial, mungkin yang nomor 3 ini yang paling sering, ya, bersentuhan, ya, karena tidak terlalu mengontrol privasi, ya, dari media sosial yang kita gunakan, ya. Kalau Anda lihat, ya, beberapa informasi, ya, media sosial ini di hack atau di apa dan segala macam, ya, itu sebenarnya ini terkait dengan budaya, ya. Di COVID itu juga dibahas tentang budaya, ya. Budaya itu, ya, dalam hal kita menggunakan perangkat-perangkat media sosial, ya, seperti itu. Nah, cybercrime, ya, dapat kita jabarkan lagi lebih luas menurut beberapa sumber, ya, di mana ada 3 kategori pembobolan yang terjadi di dalam sebuah tindakan atau kriminal di dunia maya, ya. Anda bisa lihat nomor 1 itu, ya, nomor 2, ya. Jadi saya tidak menjelaskan nomor 1 apa di situ, nomor 2 apa. Nah, saya fokus ke nomor 3. Ini nomor 3 yang kurang disadari, ya.
Ya. Kebanyakan kita hanya terfokus ke tools yang kita gunakan. Ya. Secanggih apapun tools itu tidak akan menjamin sistem kita itu akan aman 100%. Ya. Perlu kita garis bawahi bahwa keamanan itu tidak bisa dijamin 100%. Ya. Tapi kalau ditingkatkan itu ada, ditingkatkan terus. Makanya ada namanya evaluasi di sana. Nah, salah satunya yang akan saya perkenalkan di sini, ya, kerangka kerja adalah COVID. Ya. Jadi ini Anda bisa lihat di slide saya. Ya. Nomor 3 ini yang kebanyakan kurang disadari begitu ya. Jadi ancaman yang sebenarnya yang paling berbahaya itu bukan dari luar, ya, tapi dari dalam. Ya. Nah, ini kalau tidak kita pahami bagaimana cara mengatur, mengelola, memanage ya, tata kelola teknologi, ya kita sampai kapanpun hanya mengandalkan tools yang sebenarnya banyak juga kelemahan. Ya. Google sendiri pernah bermasalah, Facebook juga pernah bermasalah. Ya, jadi itu yang perlu kita garis bawahi bahwa namanya keamanan di dalam lingkup teknologi informasi tidak bisa kita jamin 100%. Tapi kalau terus kita tingkatkan itu iya, rumusnya seperti itu. Pak, Nah, ya. Slide share-nya masih belum berpindah Pak dari slide yang pertama. Oh begitu. Iya. Oh iya sebentar. Kalau itu berpindah? Sudah berpindah Pak. Oh begitu ya. Oke. Nah, kalau saya kasih full screen nggak bisa ya? Ini berpindah? Sekarang sudah berpindah Pak. Oh iya, oke. Berarti jaringannya kurang itu ya. Oke. Saya tadi menjelaskan sampai di sini ya. Yang ini ya, yang kuning ada ya, kelihatan ya? Sekarang gambarnya cybercrime Pak. Jaringannya, oh ya, saya kasih begini saja kalau begitu ya. Ya begini. Ya ini saja ya, Mas. Saya tidak kasih full screen ya. Begini kelihatan ya? Sudah terlihat Pak. Oke. Nah tadi saya menjelaskan sampai di sini ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan ya di nomor 3 ya, di mana ancaman yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan dari luar. Ya. Ini teorinya seperti itu ya. Ada beberapa sumber. Ini juga saya ambil dari Belapor ya 2012 dan Aurora 2016. Ini jurnal ya. Mereka mengatakan seperti ini ya. Jadi saya coba petakan ya di dalam COVID bagaimana sebenarnya kita mengukur ya, cara mengukur tata kelola teknologi informasi ya seperti apa ya. Nanti saya coba sebentar ya. Ini saya antar dulu pengantar dulu sampai di sini ya. Oke, sampai di sini. Nah, bentuk-bentuk kecanggihan dari cybercrime itu ya mungkin seperti ini, ada malware ya, ada seterusnya ya. Ya saya sendiri beberapa waktu lalu ya ini saya katakan kembali di awal bahwa ini budaya ya. Saya menggunakan salah satu apa namanya situs lah begitu ya. Saya mendownload software-software yang free begitu ya. Kemudian saya menggunakan Windows yang tidak ori ya. Nah ini salah satu contoh budaya kita ya. Kalau sudah seperti ini celah keamanan itu sangat berpotensi untuk masuk ke dalam sistem kita dan itu sudah saya alami ya. Nah, sekalipun kita taruh antivirus itu bisa juga ya. Saya punya jurnal ya, nanti saya share sebentar. Antivirus itu setiap tahun dia melaporkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan ya, bisnis ya, itu cukup besar ya. Jadi di sini yang perlu kita pahami bersama, yang paling utama kita pahami bagaimana kita mencegah ya. Caranya bagaimana? Ya, salah satu cara yang kita gunakan dengan memanfaatkan COVID.
Nah, tentunya kelihatan ya slide-nya ya. Berpindah ya narasumber. Sudah berpindah, Pak. Oke. Nah, ini tentunya para partisipan yang sudah bergabung bertanya, Pak Yonel, ini COVID apa dia dalam bentuk perangkat lunak ya atau dalam bentuk dokumen ya. Jadi COVID itu bukan perangkat lunak ya. Jadi COVID itu adalah dokumen. Dokumen yang memandu kita bagaimana cara kita meningkatkan tata kelola teknologi informasi melalui COVID. Jadi apa sebenarnya yang akan dipandu oleh COVID? Ya nanti sebentar kita lihat ya. Nanti ada domain A, B, C, D dan seterusnya. Nanti di situ ada proses apa dan segala macam. Ya. Mungkin satu atau dua saya tunjukkan ya, proses yang ada di COVID. Nah, jadi COVID ini outputnya itu berupa rekomendasi. Ya. Jadi apa sebenarnya yang dilihat oleh COVID? Misalnya di salah satu perusahaan A misalnya, dia ingin ya diaudit tata kelola teknologi informasi, diaudit. Ya. Tentunya teknik mengaudit itu ada yang diberikan oleh COVID dalam bentuk dokumen, ya itu berbayar. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau lihat dokumen-dokumen itu ada di ISAKA. Ya, ISAKA itu ini yang mengembangkan COVID ya. Mungkin dalam bentuk itu perusahaan yang nanti dia yang mengeluarkan semua panduan-panduan itu ya. Nah, kalau saya dulu ya ya carinya di jurnal ya. Kalau mau ambil langsung dari ISAKA itu berbayar ya dokumen. Jadi nanti seperti apa outputnya itu? Ya, outputnya itu berupa rekomendasi ya. Sudah sejauh mana tata kelola yang kita lakukan terkait dengan keamanan misalnya. Bukan cuma ini ya, karena topik saya angkat keamanan, bisa yang lain ya. Banyak hal, ya. Salah satunya ini saja ya. Nanti mau contoh yang banyak pun prosesnya juga seperti itu. Tinggal domain apa yang kita pakai, apa yang kita akan ukur. Ya. Nah kalau apa kita menggunakan COVID, sekali lagi bahwa outputnya itu adalah berupa rekomendasi ya, berupa rekomendasi. Jadi ini bukan program, ini dokumen yang memandu kita. Dia akan memberitahu berdasarkan input yang kita ambil dari perusahaan itu atau institusi itu atau perguruan tinggi itu. Ya. Nah, kebetulan saya lalu mengaudit salah satu perguruan tinggi ya. Jadi inputnya itu apa? Nah, nanti adik-adik sekalian, Bapak Ibu, kalau mau ngambil ya tergantung ya. Kalau dia misalnya, contoh saya kecil ya di perguruan tinggi saya pernah audit yang saya lihat apa? Ya paling minimal ada rencana dulu, rencana strategi terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Kemudian ditambah dengan data-data pendukung, misalnya rencana operasional seperti apa. Nanti kita lihat, itu banyak yang diuji. Nanti kemudian kita hitung berdasarkan hitungan yang ada di COVID. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, sedikit kita bicara tentang sejarah COVID. Ya. COVID ini ada sejak tahun 96 ya. Itu pertama kali muncul. Nah, kemudian setiap versi mulai 1, 2 dan seterusnya sampai dengan COVID-5 merupakan pengembangan dari versi sebelumnya ya. Nah, misalnya contoh di situ. Kalau COVID-1 itu dia hanya fokus untuk audit saja ya. Kemudian COVID-2 dia menekankan pada proses kontrolnya saja atau tahapan kontrol saja. Nah, dan seterusnya seperti itu sampai di COVID-5 ya. COVID-5 itu sudah bisa mencakup mulai COVID-1, 2 dan seterusnya ya, sampai ke 5. Enterprise berarti perluasan, bisa dipakai di perusahaan, bisa dipakai di lembaga pemerintahan, bisa dipakai di institusi pendidikan ya. Oke, awal mulanya kan hanya untuk perusahaan-perusahaan ya, di luar sana ya. Oke, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di
slide saya seperti ini ya. Ini grafik perkembangan COVID. Ya. Anda bisa lihat, Anda bisa ikuti websitenya ISAKA ya, terkait dengan COVID ya. Nah sekarang tentu kita sekalian bertanya apa sebenarnya COVID ya. Ya di awal tadi mungkin secara ringkas saya sudah sebutkan. Ya. Untuk lebih jelasnya, COVID itu kepanjangan dari Anda bisa lihat di situ Control Objective for Information and Related Technology. Ya, itu kepanjangan dari COVID. Nah, jadi COVID itu adalah kerangka kerja tata kelola teknologi informasi. Jadi dia juga termasuk kumpulan perangkat-perangkat yang mendukung dan memungkinkan ya, para pemangku kepentingan di situ atau manajer ya, para manajer untuk menjembatani kesenjangan atau gap ya. Jadi yang dicari itu ada kesenjangan terkait dengan tata kelola teknologi yang ada di tempat kita dengan yang distandarkan oleh COVID itu sendiri ya. Ya. Jadi Anda bisa lihat di situ ya dia paling tidak bisa meminimalisir ya resiko yang ada. Kalau meminimalisir berarti ya kita mengarah ke apa ya namanya itu meningkatkan ya supaya tidak terjadi resiko-resiko yang kita tidak inginkan. Jadi itu ditingkatkan bukan menjamin 100%. Sekali lagi perlu kita pahami bersama ya COVID meningkatkan ya bukan menjamin. Ya. Kemudian COVID ya mempermudah ya. Jadi COVID juga mempermudah perkembangan segala bentuk aturan terkait dengan praktik-praktik yang ada di lingkungan perusahaan tersebut ya. Tujuan apa? Tujuannya untuk mengendalikan ya teknologi informasi yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi COVID ya, COVID itu sendiri penekanannya kepada pengambilan keputusan. Tentunya dalam hal ini ya para manajer di situ ya. Seperti apa nanti mereka membuat aturan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada dalam mengendalikan tata kelola teknologi informasi itu. Nah, mungkin setiap organisasi berbeda ya. Nah, kemudian COVID juga ya, membantu organisasi dalam meningkatkan nilai-nilai yang diinginkan. Jadi COVID itu ada nilai yang harus kita capai ya, mulai dari 0 sampai 5 levelnya ya, dari 0 sampai 5. 5 itu sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh COVID ya. Kemarin saya mengukur di salah satu perguruan tinggi, mereka dapat 1. Ini artinya masih banyak ya kebijakan-kebijakan yang belum distandarkan sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh COVID. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain pakai ISO juga mungkin standarnya berbeda. Tapi pada prinsipnya itu sama saja, dia meningkatkan. Ya. Yang paling bagus lagi kalau kita kolaborasi ya, antara ISO dengan COVID. Ya. Nanti ISO-nya itu versi berapa-berapa itu nanti ya. Supaya kita fokus pembahasan, saya tidak mencampur adukan dulu ISO dengan COVID. Ya. Biar kita fokus di COVID saja, itu sudah cukup ya. Itu skala yang ya medium ya. Kalau yang lebih besar mungkin bisa kolaborasi. Ya. Nah, jadi ya COVID dalam hal ini juga bagaimana dia meningkatkan nilai. Ya, ya nilai-nilai itu seperti apa yang diinginkan oleh setiap organisasi atau institusi dalam praktiknya menggunakan teknologi itu ya. Sehingga apa antara organisasi
dengan teknologi itu selaras, ya, tidak berat sebelah. Ya. Kemarin itu sebenarnya ya, saya tidak mau bocorkan data. Nanti saya sebentar perlihatkan seperti apa nanti data-data itu nilainya. Ya, prosesnya saya tidak kasih tahu bagaimana, hasilnya saja saya tampilkan. Nanti kalau mau ditanya pertanyaannya bagaimana mekanismenya, ya nanti saya coba bantu. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi COVID itu sebenarnya juga menyelaraskan penerapan dari tata kelola teknologi dengan proses bisnis yang ada. Nah, sekarang bagaimana hubungan COVID dengan keamanan teknologi informasi? Ya, ini ada sumbernya. Ya. Jadi kita tidak sekedar menampilkan sebuah narasi di sini, ya, atau naskah tanpa ada sumbernya. Dia melakukan penelitian yang menggunakan COVID, ya. Untuk apa? Untuk manajemen keamanan. Jadi COVID ini sudah dipakai, ya, untuk keamanan tata kelola teknologi informasi yang sudah diterbitkan oleh Marimoto jurnalnya. Jadi kalau mau lihat silakan masuk di IEEE itu kata kuncinya COVID itu keluar, ya, tinggal kita baca saja. Ada ratusan mungkin ribuan di dalam situ. Tinggal kita pilih saja yang apa kita inginkan. Ya. Nah, kemudian Marimoto juga dia menggunakan ISO tadi itu, ya, saya bilang dia mengkolaborasikan antara COVID, ISO, ya, versi 12207, ya, dan 2702, ya. Nah, ini saya bilang kalau misalnya skalanya menengah ke bawah, ya, kita tidak perlu mengkolaborasikan terlalu jauh, ya. Cukup, ya, kita mungkin pakai COVID saja sudah cukup, atau kita pakai salah satunya sudah cukup. Kalau skalanya yang lebih luas, itu bisa kita kolaborasi. Nanti kita ukur berdasarkan standar COVID seperti apa, kemudian standarnya ISO seperti apa. Nah, nanti itu kita bisa bandingkan nilainya, kemudian bisa kita simpulkan bahwa di poin inilah yang perlu kita tingkatkan, ya, berdasarkan tingkat kematangan yang ada. Ya. Nah, kemudian Premix juga, ya, dia membuat sebuah model terkait dengan manajemen risiko, ya. Nah, tentunya kita bertanya, apakah COVID itu tidak bisa dimodelkan, ya, oleh kita, ya, sesuai dengan kebutuhan kita? Bisa, ya, tapi, ya, berdasarkan panduan yang ada di COVID. Contohnya di sini Premix juga dia mengajukan model yang terkait dengan manajemen risiko. Ya, ya, ya. Dalam hal ini bagaimana perusahaan itu, ya, bisa lebih memahami risiko-risiko apa yang kira-kira berpotensi, ya, menyerang, ya, kita. Ya, mungkin ya, kalau untuk mengukur website misalnya, atau untuk mengukur servernya lain, itu ada semua di COVID itu ada semua, ya. Kita dipandu berdasarkan domain yang ada, ya. Kemudian nanti kita petakan ke dalam maturity levelnya itu, tingkat kematangan, ya. Jadi maturity levelnya di situ kita mengukur sejauh mana tingkat kematangan dari penerapan manajemen risiko yang ada, ya. Kemudian ya, jadi ini, ya, jadi kalau kita bicara tentang kualitas, ya, teknologi informasi, berarti ada dua hal di situ. Efektifkah, efisienkah? Ya, ini masalah saya kira sudah terlalu umum. Silakan Bapak Ibu, ya, bisa menjabarkan
lebih jauh ya, seperti apa sebenarnya kualitas teknologi informasi yang ada itu. Ya. Jadi ngukurnya bagaimana? Ya, di COVID bisa membantu itu. Begitu juga keamanan, ya. Keamanan itu terkait tiga hal: kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Ngukurnya bagaimana? Nanti COVID juga bisa membantu, ya. Nah, kemudian kehandalan. Kehandalan terkait dengan dua hal: ada kepatuhan, ada kehandalan itu sendiri, ya. Nah, kita kembali ke slide berikutnya terkait dengan audit tata kelola teknologi informasi. Jadi sebenarnya, ya, tujuan COVID itu digunakan untuk mengaudit, sama mungkin mungkin dari Bapak Ibu ya, partisipan yang ada mungkin backgroundnya dari akuntansi, bagaimana dia mengaudit itu ada standar-standarnya. Nah, kalau di tata kelola teknologi informasi itu ada juga panduannya, ada standar-standarnya, ya. Hanya berbeda kasus. Kalau di keuangan mungkin ya berbeda, kalau di teknologi informasi juga berbeda caranya, ya. Tapi pada dasarnya kita mengukur seperti apa ya, pengelolaannya itu, ya. Sudah sesuai standar yang ada atau belum, ya. Kalau belum gimana? Ya harus diperbaiki, ditingkatkan. Tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, ada kesenjangan yang harus kita cari di situ, ya. Jadi audit, ya, nilai tambah itu merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan tata kelola, ya, ya, dalam hal ini ya, yang terkait dengan keamanan, ya. Itu tidak ada jaminan, ya, sekali lagi itu sudah disempatkan nilai tambah di luar tujuan jaminan TI. Jadi yang dia maksud di situ tidak ada jaminan, ya, seperti itu. Jadi secara umum proses audit itu ada persiapan yang pertama, ya, kemudian kinerjanya seperti apa, ya, pelaporannya seperti apa, kemudian memberhentikannya seperti apa. Itu ada standar-standar yang harus kita buat, ya. Tidak hanya sekedar menghentikan tanpa ada prosedur yang diikuti, ya. Kita mematikan komputer saja kok harus ada prosedurnya, ya. Yang harus shutdown dan segala macam, ya, semua program aplikasi yang jalan harus di close dulu kemudian shutdown, ya, itu ya seperti itu, ya. Kemudian bagaimana ya terkait dengan apa menatah kembali, ya, sumber daya IT yang ada, ya. Jadi kalau terkait dengan bagaimana kita menatah kembali atau menatah ulang, ya, setiap kontrol yang ada terkait dengan sumber daya teknologi informasi, ya, bukan berarti kita mengganti, ya, menata itu berarti tinggal kita menambah apa yang kurang berdasarkan hasil audit itu sebenarnya, ya. Oh ini manajemen di bagian ini perlu ditingkatkan berdasarkan maturity levelnya yang kita ukur, ditingkatkan. Di bagian ini dia masih dapat poin ini, terus ditingkatkan. Nah, jadi pertanyaan misalnya kalau dia sudah sampai di level tertinggi gimana? Apa harus ditata kembali? Tidak, dipertahankan, ya. Terus dipertahankan. Bagian-bagian mana yang perlu dikontrol? Bagian-bagian mana yang terus ditingkatkan kinerjanya? Kan itu berproses terus. Namanya ada monitoring, evaluasi, dan analisis. COVID itu seperti itu. Dia ada di level pemerintahan, governance, ya. Nah, seperti itu, ya. Nanti kalau level manajemen ada di mana? Ya, dia ada di domain prosesnya. Ya, seperti itu, ya. Nah, jadi bagaimana kita mengidentifikasi resiko, ya? Biasanya risiko itu diidentifikasi mulai dari awal. Jadi ada
periodik-periodik tertentu di mana kita menetapkan ya, kontrol terkait dengan identifikasi risiko. Ya. Ini tercantum biasanya di dalam rencana strategi atau rencana operasional. Ini contoh mungkin di bagian tertentu mungkin apa misalnya begitu yang jadi tujuan dasar atau awal kita mengambil data untuk kita audit ya. Nah, kebetulan saya kemarin dua itu yang saya ukur ya. Nanti yang mau mengukur juga yang lain bisa. Ya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk mencegah. Jadi pencegahan. Ya. Ya. Peningkatan itu untuk keperluan pencegahan yang akan terjadi. Karena sebuah resiko itu tidak pernah kita tahu kapan. Makanya monitoring itu dan evaluasi ditambah analisis itu perlu. Di proses siklusnya ya, terus berputar ya, seperti itu. Ya. Jadi COVID itu adalah tools yang digunakan untuk audit sistem informasi. Jadi alat ya, bukan perangkat lunak atau perangkat keras. Ya. Dia dalam bentuk dokumen. Ya. Nah, keamanan dan infrastruktur. Saya mau bahas begini. Jadi kalau kita bicara tentang keamanan, itu sebagai perlindungan ya, dari suatu sistem ya, terkait dengan beberapa aspek teknologi yang ada. Ya. Ya, jadi teknologi itu ya mencakup beberapa komponen sistem yang ada di dalam. Ya. Mungkin dari sistem infrastrukturnya seperti apa. Jadi infrastruktur itu kan bisa dari sisi perangkat kerasnya, bisa juga dari sisi perangkat lunaknya. Kemudian ditambah juga dengan sumber daya manusianya yang mengontrol atau mengendalikan atau menggunakan perangkat-perangkat itu. Ya, tadi di poin ketiga itu ya, yang paling berbahaya itu kan ancaman dari dalam. Ya. Nah, kalau itu tidak dipahami oleh sumber daya yang ada ya percuma kita mau gunakan perangkat teknologi secanggih apapun kalau dari dalam sendiri kita tidak bisa ya mengatur budayanya tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ada ya percuma ya. Nah jadi terkait dengan apa namanya infrastruktur ya mungkin secara teknis dia harus ya yang pertama harus yang bagus begitu handal ya ya kalau ada serangan dari ya yang bekerja di depan itu kan infrastrukturnya teknisnya dulu baru di lapis berikutnya ada siapa di situ ya. Nah, mungkin ada operatornya atau apa ya yang selalu memonitoring ya. Kemudian di lapis berikutnya keputusan apa yang diambil untuk mencegah ya, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi keamanan di sini bagaimana kita menentukan apakah sistem yang kita bilang pernah beberapa hari yang lalu jadi malware ya saya punya analnya saya yang siap diterbitkan hilang ya. Pokoknya semua baik ekstensinya dokumen, Excel ya, PDF yang itu semua disikat habis ya. Nah, setelah saya telusuri oh ternyata Windows 7 itu sudah tidak diupdate. Saya lambat update informasinya. Ternyata kan dia tidak masuk, semua hilang. Satu budaya ya, yang harus kita perbaiki. Kalau misalnya kita budayanya juga bagus misalnya saya balik ya tadi kan saya bilang infrastrukturnya bagus Anda
Tapi kalau budayanya tidak baik, itu juga berpotensi. Nah, kalau saya balik, budayanya bagus, ya, tapi kalau infrastrukturnya juga kurang mendukung, itu juga tidak uh, baik, ya. Nah, jadi bagaimana yang bagusnya? Tadi ada dibilang menyelaraskan, ya, harus selaras, ya, tidak boleh miring sebelah, ya, harus sejalan antara budaya dan penerapan teknologi informasi. Ya. Nah, kemudian slide berikutnya, nah, perusahaan, Anda bisa lihat di situ, harus mendefinisikan, perusahaan harus mendefinisikan prosedur keamanan informasi. Semua by prosedur. Ada prosedur. Orang mau masuk ke ruangan tertentu, ada prosedurnya. Orang menggunakan program ini, ada prosedurnya. Saya kasih contoh lagi begini. Saya pernah satu waktu di UGM, ya, waktu itu saya menggunakan aplikasi yang crack, ya, di ruang umum saya sedang coba mendownload aplikasi yang saya crack. Tiba-tiba saya didatangi oleh seseorang, ya, saya kenal, namanya juga saya kenal, ya. Dia memang ditugaskan untuk mengontrol semua sumber daya yang ada di lingkup fakultas departemen DTT, ya, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, DTT itu. Dia khusus memantau itu. Saya didatangi, Pak, tolong jangan di crack, ya, program itu. Kalau Bapak crack, Bapak masuk di dalam jaringan kita akan kena semua. Ternyata ditahu siapa yang melakukan crack di komputernya, terbaca di komputer kampus, ya. Apakah dia di server atau ada komputer lain, saya tidak bisa berspekulasi, tapi saya didatangi di situ, ditahu. Kenapa? Karena kalau kita masuk itu menggunakan email, akun kita, setiap mahasiswa itu diberikan akun, ya. Oh, ternyata ditahu, ya. Saya juga sebelumnya tidak tahu. Pikir crack-crack itu, ya, orang tidak tahu, ya. Kalau kita berada di dalam satu sistem yang dimonitoring berdasarkan standar yang ada, akan ketahuan, ya, kita siapa. Apalagi kalau statusnya kita mahasiswa. Nah, sejak itu saya tidak pernah lakukan. Karena perbuatan saya itu bisa merugikan semua orang, ya, termasuk prodinya saya itu. Ini hati-hati, ya. Kalau Anda pribadi tidak masalah, ya. Tapi kalau itu menggunakan sebuah atau berada di dalam sebuah perusahaan, organisasi, ya, hati-hati. Karena yang paling berharga di dalam suatu perusahaan itu adalah data kita. Nah, ketika data itu hilang atau kita harus beli, ya, belum tentu bisa kembali lagi. Nah, ini terkait dengan budaya. Jadi keamanan itu, ya, siapapun mereka yang ada di lingkungan teknologi informasi pasti, ya, pasti memperhatikan yang namanya penerapan teknologi informasi terkait dengan keamanan tersebut. Jadi kalau kita bicara keamanan yang akan menjadi fokus kita dalam penerapan TI, arahnya kemana? Ya, pertama, ancaman komputer kita. Ya, ancaman komputer kita itu yang paling utama. Nah, kalau Anda bilang pakai apa yang bagus, yang bagus itu relatif, ya. Yang bagus itu apa? Masing-masing sistem itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Nah, kemudian begitu juga perangkat lunak yang kita gunakan. Ya. Nah, tadi saya sudah singgung, ya. Kalau yang di crack itu, ya, potensinya sangat besar. Kemudian jaringan yang kita gunakan.
Ya, kalau mungkin dari sekian banyak partisipan, ya mereka yang pernah di Cisco ya tahu persis bagaimana setting jaringannya itu ya. Itu tidak lebih mengarah pada sebuah pencegahan sebenarnya. Ya. Sebelum dia masuk ke dalam komputer yang sebenarnya menyimpan data, maka yang harus kita lakukan adalah pencegahan dari pihak-pihak yang uh, ingin merusak atau mengambil sebagian data kita. Nah, kemudian slide saya yang berikutnya terkait dengan manajemen risiko. Ya. Nah, ini salah satu cara kita bagaimana mencegah ya, yang namanya ancaman-ancaman yang ada. Ya. Nah, manajemen risiko didasarkan pada 4 proses. Ya. Yang pertama, melakukan identifikasi. Ya. Nah, identifikasi di sini ya, tujuannya melihat seberapa besar peluang adanya ancaman dari kegiatan ya, yang ada di dalam sebuah organisasi. Itu tadi saya bilang ada monitoring, evaluasi, dan analisis. Ya. Salah satu mata kuliah itu kita ambil lintas konsentrasi. Kebetulan saya tertarik di audit tata kelola, saya masuk di lintas prodi yang lain, itu CIO, itu dipelajari mata kuliah. Kalau dari background CIO mungkin lebih banyak lagi, akan batasi dulu. Nah kemudian ini ya, saya sudah masuk ke ini tadi yang terkait dengan MEA itu ya, monitoring ya, evaluasi dan apa
apa lagi tadi itu kontrol atau apa ya, saya lupa itu. Ini yang lebih jelasnya ini. Nah, jadi saya fokus saja di bawah ya. Eh, ya, sorry ya, ada. Ini yang saya bilang tadi, domainnya ini ada, ya. Ada APO, ya, ada BAI, ya, APO, BAI, DSS dan ini MIA, ini yang saya bilang. Monitoring, evaluasi, dan analisis. Dia ada di manajemen yang ini lain lagi. Ini saya belum tadi. Kita ada di sini ya, yang kita bahas ada di sini. Tidak bahas ke sini ya. Ini itu yang tadi saya bilang, kalau di CIO itu ada, ya kita bisa bertukar informasi ya. Saya sharing saja di sini. Jadi saya fokus di sini terkait COVID ya. COVID itu ada ini. Ini ada domainnya, ada ini ya, APO, BAI, DSS, ya. Kemudian ada monitoring MIA. Ya. Nah, kalau keamanan ada di mana? Di domain mana? Ada di RAMS. Ya. Kita jalankan ya. Nah, nanti sebentar saya kasih lihat ya, seperti apa. Oke, di slide berikutnya lagi ya. Nah, ini dia ya, saya kasih besar. Ya. Ini ya. Jadi kalau kita mau gunakan COVID ya untuk mengukur tata kelola keamanan teknologi informasi kita, panduannya ada di sini ya. Ya, panduannya ada di sini. Ya, misalnya APO ya, Ligand, Plan, and Organize. Ya. Kemudian ada di BAI, Will, dan seterusnya. Nah, yang ini ya, yang kursor saya bergerak, ya, ini domainnya. Nah, prosesnya ada di sini. APO 1 sampai dengan 12. Jadi domain APO itu dia ada prosesnya kurang lebih 13. Nah, di COVID yang sebelumnya itu tidak sampai ke sini, mungkin kurang dari 13 ya. Kemudian domain yang berikutnya ya, ada tadi ya. Ini juga ya. Prosesnya ada ini, ada BAI 01 sampai dengan 10 ya. Nah, ini di DSS ya. Ini ya, kalau keamanan itu ada di mana? Ya di DSS 06 ya, untuk mengukur seperti apa keamanan kita ya. Nah, DS 06 itu terkait layanan keamanan ya. Nah, itu DS 6 itu adalah turunannya di sana, pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan keamanan ada di COVID ya. Nah, itu tadi kembali saya bilang, kalau mau beli dokumen itu bisa ambil langsung dari ISAKA ya. Orang yang sudah pernah beli kemudian dia share. Nah, tapi ada aturannya ketika kita mengambil sebagian atau sepenuhnya terkait dengan naskah yang terkait dengan hak cipta atau apa ya namanya itu ya di jurnal itu kan tidak boleh kita sembarang mengklaim bahwa ini punya kita ya. Jadi kita ada sebuah mekanisme yang diatur bagaimana kita mengambil sebagian atau seluruh naskah yang kita kutip misalnya begitu ya. Nah, nih ya, saya masuk ke nilai-nilai seperti ini ya. Nah, nilai ini ya yang menjadi salah satu rujukan ya, untuk menilai apa namanya sebuah proses yang terjadi terkait dengan keamanan. Ya, salah satu contoh. Nah, mau apapun di situ kita merujuk dari tingkat kapabilitas yang ada. Ya. Nah, atau biasa juga dibilang nilai
kematangan bisa juga ya seperti itu. Bisa juga pakai nilai kapabilitas seperti itu ya kita ukur. Nah, ini salah satu contoh yang pernah saya petakan ya, yang saya usulkan ya di sebuah perguruan tinggi. Saya audit, kemudian setelah saya simpulkan mereka perlu menerapkan model seperti ini. Ya, kebetulan yang saya audit lalu terkait dengan sistem informasi akademik. Ya. Jauh dari yang dipersyaratkan COVID, ya, sehingga saya memodelkan seperti ini. Jadi penelitian, ya ini sekali lagi saya berbagi pengetahuan terkait dengan risetnya saya. Kalau di sini misalnya ada S2, ya itu apalagi mereka dari sentrasi CIO, ya sedikit membantu lah memberikan sebuah informasi lah. Saya tidak bilang saya tahu banyak, tapi dari apa yang saya pahami dan saya tahu mungkin bisa berguna untuk partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi setelah kita melakukan audit, bukan berarti kita langsung ini dong nilainya, ya ini nilainya, bukan seperti itu. Ya. Jadi ada sebuah usulan, ya. Oh ini harusnya begini, ini harusnya begini. Saya modelkan seperti ini, roadmap seperti ini. Kebetulan lalu saya atur seperti ini. Mau dijalankan atau tidak, ya itu bukan urusan kita sebagai auditor. Ya, kita sebatas membantu, menilai. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kemudian capaian COVID. Ya, misalnya ada nama proses di sini. Ini kebetulan dari sekian domain, ya prosesnya juga saya ambil beberapa. Misalnya domainnya APO tadi, ada BAI. Ya. Ini terkait dengan keamanan, ya, memastikan optimasi risiko. Ya. Saya dapat kondisinya 2. Nanti targetnya 6 nggak boleh, ya. Targetnya itu setelah didapat kondisi nilai saat ini. Kalau dia dapat 2, berarti dia harus targetnya 3. Tidak boleh targetnya langsung 5. Kenapa? Karena ada target 4 yang belum dicapai. Nanti begitu seterusnya. Kalau targetnya sudah didapat 4, baru dia berproses sampai ke 5. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau kondisi saat ini dia dapat hanya 2, targetnya 3, berarti ada gap 1, ada kesenjangan 1. Nah, itu yang menjadi dasar kita untuk meningkatkan atau memanage kembali terkait dengan tata kelola yang ada. Nah, kemudian ini tadi saya bilang maturity level, tingkat kesiapan ya dari sebuah tata kelola ya. Jadi saya memodelkan dengan 2 cara nilai rata-rata yang saya cari ya, tingkat kesiapan sebenarnya seperti apa. Dia hanya dapat 2,3 sekian. Ya harusnya berapa Pak? Ya harusnya 5. Ya. Nah, kemudian kita petakan ke dalam bentuk grafik seperti ini ya. Level kematangan ya. Seperti ini ya. Level yang didapatkan tadi 2 ya. Ya, dia belum mencapai level kematangan yang ditargetkan, yaitu berapa tadi? 3 ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini hanya grafik, kita petakan saja seperti itu. Nah, kemudian cara mengukurnya seperti ini, salah satunya. Ya. Misalnya begini, saya mengukur terkait dengan optimasi risiko, mengelola optimasi risiko. Dia ada di domain apa tadi EDM, ya. Kemudian prosesnya ada di 3. Nah, 3 itu ada pertanyaan ini. EDM 3. 01 evaluasi manajemen risiko. Outputnya ya, yang seperti ini. Ada enggak? Nah, kalau ada di checklist. Ya. Kemudian tingkat toleransi risiko yang disetujui ada enggak? Di checklist. Kalau ada di checklist. Nah, ini dari mana panduannya? Dari COVID lagi sekali lagi. Dari COVID, bukan
auditor yang buat, ya, bukan auditor yang buat. Ada evaluasi aktivitas manajemen risiko? Tidak ada. Nah, 66 ini, 6 didapat dari nilai yang terpenuhi dibagi dengan total nilai. Total nilai kan ada 3 ya di sini. Nah, yang terpenuhi hanya 2, berarti 2/3, dapatnya 66,6. Seterusnya seperti itu. Nah, sehingga dapat kita simpulkan nilai rata-rata berapa? Ya, dari keseluruhan yang kita uji, rata-rata 33,3%. Ya. Ya, harusnya berapa yang didapat? Ya, harusnya 100% dong. Iya dah, harusnya seperti itu. Ini hanya salah satu contoh, banyak sekali. Nah, kalau ini saya mau tampilkan semua, ini bukan cuma butuh 1-2 jam, lama sekali. Ya, mulai bagaimana memetakan registranya ya ke dalam COVID dan seterusnya seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya ada ini Pak, saya bisa dibantu untuk penelitian saya, ya insya Allah saya bisa bantu. Tapi dalam hal ini ya bukan dibantu, dibuatkan ya, dibantu untuk memecahkan masalah. Saya beberapa yang sudah ada 2 yang saya bantu, dia japri saya ya, oke, saya bisa. Tapi bukan berarti saya bantu saya membuatkan begitu ya. Saya membantu memecahkan masalah yang belum bisa terselesaikan. Oke, nah akhirnya mereka paham. Ya. Nah, jadi kita menyimpulkan seperti ini ya. Dari hasil penilaian tingkat kapabilitas pada level 1, proses EDM, mengelola risiko dan seterusnya nilai 33. Ini berarti hanya berada pada kategori P ya. Dan belum bisa melanjutkan pada level 2 karena untuk mendapatkan ya, untuk dapat melanjutkan ke level berikutnya harus mencapai kategori full. Nah, itu saya bilang full itu range-nya antara 85 sampai dengan 100. Ya, jadi kita harus terus evaluasi lagi, perbaiki lagi, evaluasi, perbaiki lagi, evaluasi, perbaiki sampai pada level, sampai pada kategori yang dipersyaratkan. Ya, ini saya kira lanjutan dari contoh yang tadi. Ya, sebenarnya proses itu memastikan pengoptimalan identifikasi risiko berfokus pada evaluasi aktivitas manajemen risiko yang berhubungan dengan sistem informasi akademik. Ini tadi saya bilang salah satu contoh sistem informasi akademik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita ringkas ke dalam tabel seperti ini. Ya. Nah, EDM 03, optimasi risiko, dia hanya berada di PA. Tadi PA itu apa? Ya, PA tadi itu kan ini, ya. Partially aksif ya, itu kurang lebih seperti itu ya, aksifat itu ya, PA itu ini yang ini ya, ya itu ya. Kemudian bagaimana misalnya ke level 2 ya, level 2 kita harus melalui proses PA21 dan PA22, bukan PA212 ya. PA2.1, kalau ini sudah terpenuhi, baru kita pindah lagi di sini. PA2. Tidak bisa misalnya 33, terus kita langsung pindah di PA4, tidak boleh. Berarti kita mengabaikan di level yang dipersyaratkan di PA sebelumnya. Harus, kalau ini sudah terpenuhi dengan syarat yang tadi, yang full, ya berarti kita bisa pindah di sini, ya, di PA. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Yonal. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ke sesi tanya jawab dan sudah terkumpul nih Pak sekitar 4 pertanyaan. Ya. Yang pertama dari Kak Muhammad Noval Muzaffar. Beliau bertanya, apakah COVID ini ada hubungannya dengan cyber security, machine learning, dan artificial intelligence? Terima kasih, Pak. Iya, kalau selama dia bicara tentang keamanan, pasti ada. Karena tadi di DS ya, di domain proses DSS itu kita bicara tentang manajemen keamanan. Ya,
cyber security itu kan tindakan, ya, perilaku. Ya. Nah, bagaimana cara COVID bisa memastikan bahwa tata kelola yang terkait dengan misalnya yang disebutkan Masnya tadi, cyber security, machine learning, kalau masih berpotensi ya merugikan uh, proses bisnis kita, ya pasti ada kaitannya karena COVID itu sekali lagi dia dokumen yang membantu kita untuk mengukur sejauh mana tata kelola keamanan di tempat kita, kira-kira seperti itu. Ya, kalau sudah terjawab ya silakan di kalau belum ya apanya yang kurang nanti saya tambah lagi. Apa sudah terjawab atau gimana? Ya, kira-kira begitu ya, Mas. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, suaranya nggak kedengaran ya? Ya, halo. Suaranya nggak ada. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Saya nggak aktif suaranya. Halo.
Halo Pak, apakah sudah terdengar? Dari tim Bisa mungkin bisa dibuka mikro. Sebelumnya karena ada gangguan koneksi sedikit, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Iya, silakan. Dari Kak Freddy Andreas Chandra, beliau bertanya, bagaimana cara kerja dan prinsip COVID Pak? Terima kasih. Iya, baik. Ya, jadi tadi ya, sudah saya sampaikan di materi saya, COVID itu sekali lagi bahwa dia itu ada panduan yang dikeluarkan oleh ISAKA. Ya. Nah, panduan-panduan itu ya tinggal kita gunakan, tinggal kita isi. Kalau kita mau ambil langsung dari ISAKA. Nah, terkait bagaimana cara menggunakan, tadi saya sudah contohkan ya, misalnya yang mau diaudit ya, itu apa? Yang mau diukur itu apa? Kalau ditanya apakah bisa saya pakai untuk mengukur perancangan jaringan? Bisa. Apakah bisa saya pakai untuk memodelkan data mining? Bisa. Penambangan data bisa. Nah, caranya di mana? Ada di dokumen COVID itu. Ya, ada di dokumen COVID. Nah, saya kasih contoh tadi. Misalnya yang kita ukur ya eh, terkait dengan layanan keamanan. Nah, tidak mesti kita gunakan semua proses yang ada. Tidak, itu panjang sekali. Ya, saya hanya mengambil sedikit dari sekian banyak ya yang diberikan oleh COVID. Ya, yang perlu Anda ingat bahwa COVID itu panduan. Kita tinggal lihat saja yang dia pandu itu seperti apa. Nanti yang cocok kita gunakan untuk keperluan apa nanti kita ambil dari panduan. Ya, kebetulan saya kemarin saya mengaudit layanan keamanan sistem informasi akademik. Jadi kalau bicara keamanan ya kita cari poin-poin dari domain yang ada yang berkaitan dengan keamanan itu seperti apa, ya relevansinya sejauh mana. Nah ini perlu ya pemahaman yang lebih dari setiap orang yang menggunakan COVID. Nah, kalau macam adik-adik sekalian yang baru mengenal COVID, ya memang tidak semudah itu, ya perlu proses panjang karena contoh saya mengambil mata kuliah ini dipelajari selama 1 semester baru saya paham karena memang backgroundnya saya itu bukan di CIO, saya dari teknologi informasi. Nah, kemudian saya kolaborasi konsentrasi saya sama konsentrasi CIO. Saya mempelajari itu pertama juga bingung. Setelah banyak baca referensi, banyak baca buku, jurnal dan segala macam, baru saya paham. Oh, ternyata COVID itu sudah ada panduan-panduannya, tinggal kita menggunakan saja. Ya. Nah, tentu dalam hal penggunaan itu disesuaikan dengan apa yang akan kita ukur. Ya, ya mungkin seperti itu ya. Yang bisa saya berikan jawaban. Kembali ke narasumber. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Freddy? Apakah ada tanggapan? Apabila ada tanggapan, silakan tulis tanggapan tersebut di kolom komentar ya. Sambil menunggu tanggapan dari sedang mungkin kita bisa tunggu sebentar ya Pak ya. Iya bisa. Oke, sudah jelas seperti dari Kak Freddy. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Dari Kak Yoga Asmara.